Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir untuk Anda bersama sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena sahabat Matematika Channel selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang berkualitas karena dibahas secara jelas dan tuntas. Kesempatan kali ini kami hadir dalam edisi khusus, yaitu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh salah satu pengunjung sahabat Matematika Channel. Dia adalah siswa SMP kelas 8. Setelah menyaksikan tayangan serial pembahasan soal-soal persiapan PAS PAT materi peluang episode ketiga, siswa itu mengajukan pertanyaan yang ternyata pertanyaan itu setelah kami selidiki adalah soal yang levelnya untuk siswa SMA, sementara yang bertanya adalah siswa SMP kelas 8. Bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Apakah pertanyaan itu kita tolak dengan alasan belum saatnya, atau kita jelaskan sesuai dengan tingkat pemahaman yang telah dimiliki oleh seorang siswa SMP? Kami justru mengapresiasi siswa ini karena berarti siswa ini cukup kritis. Karena setelah dia menyaksikan tayangan pembahasan soal di sahabat Matematika Channel, dia terpikir untuk mengajukan sebuah soal yang dia penasaran ingin tahu cara pemecahannya. Maka kami akan sajikan pada episode kali ini pembahasan soalnya, tentu dengan pendekatan keilmuan yang telah dimiliki oleh siswa jenjang SMP, tidak menggunakan pendekatan dengan keilmuan untuk siswa SMA. Anda penasaran? Siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk fokus mengikuti pembahasan soal pertanyaan yang akan kita sajikan berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Dan apabila Anda belum subscribe di channel ini, jika Anda berkenan subscribe, kami sampaikan terima kasih karena artinya Anda mendukung perkembangan channel ini. Dan Anda kan tidak mengapa, kami sampaikan terima kasih atas kunjungan Anda. Dan kami sampaikan terima kasih juga kepada yang berkenan komen, like, dan membagikan video ini. Silakan jangan lupa Anda tekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami terbaru. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun materi peluang matematika SMP kelas 8 semester genap. Bahwa seorang siswa kelas 8 SMP mengajukan pertanyaan soal sebagai berikut. Saya beri nomor urut 24. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola hijau adalah titik, titik, titik. Kami sangat mengapresiasi kepada siswa tersebut karena ini menunjukkan bahwa siswa tersebut cukup kritis. Karena setelah menyaksikan
tayangan, dia timbul pemikiran untuk mengajukan soal yang demikian. Baik, kita jawab untuk soal ini penyelesaiannya bagaimana. Dalam soal ini dinyatakan bahwa diambil 3 bola sekaligus secara acak, ditanyakan peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola hijau. Sebenarnya soal ini termasuk soal untuk jenjang SMA. Kalau yang bertanya soal ini adalah siswa SMA, tentu dengan mudah kita bisa menjelaskan penyelesaian soal ini dengan menggunakan ilmu kombinasi dalam menyelesaikan soal-soal peluang. Akan tetapi, karena yang bertanya di sini adalah siswa SMP, maka untuk siswa SMP, pengambilan beberapa objek sekaligus seperti ini kalau dijelaskan dengan menggunakan kombinasi tentu belum saatnya, karena siswa SMP kelas 8 dan siswa SMP pada umumnya belum mendapatkan pengetahuan tentang itu. Maka untuk menyelesaikan soal yang semacam ini, dalam rangka menjelaskan pertanyaan seorang siswa SMP, kita harus melakukan pendekatan keilmuan di jenjang SMP. Maka dalam hal ini kita tidak menyelesaikan dengan cara mengambil 3 bola sekaligus, tetapi kita asumsikan sebagai pengambilan 3 bola satu per satu sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Karena dengan metode pengambilan 3 kali berturut-turut dan pengambilan 3 bola sekaligus untuk mendapatkan 2 bola merah dan 1 bola hijau akan menghasilkan nilai peluang yang sama. Sehingga banyak anggota ruang sampel setiap pengambilan akan berubah. Pada pengambilan pertama, banyak anggota ruang sampelnya adalah 5 ditambah 3 ditambah 2, 10. Pada pengambilan kedua, ruang sampelnya banyak anggotanya berkurang 1 menjadi 9. Dan pada pengambilan ketiga, banyak anggota ruang sampelnya telah berkurang 2 menjadi 8. Dikarenakan setiap pengambilan hasilnya tidak dikembalikan lagi. Kita beri simbol. Untuk ruang sampel pengambilan pertama, NS1 sama dengan 10, masih utuh. Ruang sampel pengambilan kedua, NS2 berkurang 1 menjadi 9. Untuk ruang sampel pengambilan ketiga, banyak anggotanya kita tulis NS3 sama dengan 8, yaitu berkurang 1 lagi. Kemudian ketika kita menghendaki 2 bola merah dan 1 bola hijau dari 3 kali pengambilan 1 per 1 tanpa pengembalian itu, maka kemungkinan yang terjadi dan bernilai benar ada 3 kemungkinan komposisi, yaitu kemungkinan kejadian yang pertama adalah pengambilan pertama terambil warna merah, pengambilan kedua terambil warna merah, ketiga terambil warna hijau. Tetapi ada kemungkinan lain, yaitu pertama terambil merah, kedua terambil hijau, dan ketiga terambil merah. Dan tidak hanya itu, masih ada kemungkinan yang ketiga, yaitu pertama terambil hijau,
kedua terambil merah, ketiga terambil merah lagi. 3 kemungkinan komposisi urutan warna dalam pengambilan dari 3 pengambilan berturutan ini, ketiga komposisi ini bernilai benar karena permintaannya adalah mendapatkan 2 bola merah dan 1 bola hijau. Kemungkinan pertama ini 2 merah 1 hijau. Kemungkinan kedua juga 2 merah 1 hijau. Kemungkinan ketiga juga 2 merah 1 hijau. Berarti ketiga kemungkinan ini adalah benar berdasarkan yang dikehendaki, yaitu 2 merah 1 hijau. Sehingga nilai peluang dari yang dikehendaki 2 merah 1 hijau, peluang dari 3 kemungkinan ini kita hitung dan kita jumlahkan. Kita anggap sebagai peluang kejadian K, maka nilai peluang dari kejadian yang dimaksud adalah, kita misalkan PK sama dengan nilai peluang dari kemungkinan pertama ditambah nilai peluang dari kemungkinan yang kedua ditambah nilai peluang dari kemungkinan yang ketiga, yaitu untuk nilai peluang kemungkinan yang pertama dengan komposisi terambil merah pertama berarti 5/10 karena merahnya ada 5, isi kotaknya ada 10, dikali merah untuk pengambilan kedua, merahnya berkurang 1 menjadi 4, kotaknya berkurang 1 menjadi 9, dikali terambilnya hijau pada pengambilan ketiga, hijau ada 2 bola, isi kotak tinggal 8. Kita kalikan. Ditambah untuk nilai peluang kemungkinan komposisi kedua, yaitu merah pertama, hijau kedua, merah ketiga. Merah pertama 5/10 masih utuh baik warna merah maupun isi kotak, dikali hijau pada pengambilan kedua, hijau masih utuh 2, kotaknya berkurang 1 menjadi 9, dikali merah untuk pengambilan ketiga, merahnya sudah berkurang 1 pada pengambilan pertama, isi kotaknya berkurang 2 menjadi 8. Kemudian ditambah untuk kemungkinan komposisi yang ketiga, yaitu hijau pertama, merah kedua, merah ketiga. Hijau pertama adalah 2, kondisi kotak masih 10, dikali merah untuk pengambilan kedua, merah masih 5, kondisi isi kotak tinggal 9, dikali untuk merah ketiga, merah berkurang 1 menjadi 4, isi kotak sudah berkurang 2 menjadi 8. Masing-masing nilai peluang setiap komposisi kita sederhanakan, hasilnya adalah komposisi pertama 1/18, komposisi kemungkinan kedua 1/18, komposisi kemungkinan ketiga juga 1/18. Kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 3/18 atau bila disederhanakan sama dengan 1/6. Ketika siswa itu kita berikan jawaban melalui WA dengan cara yang demikian, kemudian siswa itu mengajukan pembanding dari soal yang sudah dilihat dalam tayangan di Sahabat Matematika Channel, yaitu untuk soal nomor 19 dalam episode ketiga pembahasan soal persiapan PAS PAT materi peluang. Nah, ini soalnya. Di suatu kelas akan dipilih seorang ketua kelas dan wakil ketua kelas. Kelas tersebut terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Peluang terpilihnya ketua kelas perempuan dan wakil ketua kelas laki-laki adalah. Nah, di dalam tayangan itu sudah kita bahas soal ini, yaitu bahwa kita pandang sebagai 2 kejadian berurutan. Yang pertama adalah memilih ketua kelas
dan yang dikehendaki adalah perempuan, yang mana NS banyak anggota titik sampel dari ruang sampel adalah 16 laki-laki tambah 24 perempuan 40, dipilih seorang ketua kelas yang harus perempuan, perempuannya ada 24. Dengan demikian nilai peluang terpilihnya ketua kelas adalah NK per NS sama dengan 24 per 40. Waktu itu kita sederhanakan, tapi ini tidak saya sederhanakan. Kemudian setelah itu dilakukan pemilihan wakil ketua kelas, yang mana wakil ketua kelas harus seorang laki-laki. Di sini NS-nya berubah dari 40 menjadi 39 karena perempuannya sudah berkurang 1. Telah terpilih sebagai ketua kelas. Perempuannya menjadi 23, jumlahnya 16 ditambah 23 adalah 39. Terpilihnya wakil ketua seorang laki-laki yaitu 16 per 39. Nah, kemudian dari 2 kali pemilihan ini yaitu pemilihan ketua dilanjut pemilihan wakil, hasilnya dikalikan karena di sini terpilih ketua kelas perempuan dan wakil ketua kelas laki-laki dan berarti harus terpenuhi keduanya. Maka kita kalikan, yaitu 24 per 40 kita kalikan 16 per 39 sama dengan 16 per 65. Anak itu lanjut bertanya, "Lah Pak, kalau kejadiannya itu memilih wakil dulu kemudian ketua kelas?" Boleh. Artinya apa? Ada 2 alternatif dalam menyelesaikan. Pertama, kita pilih ketua kelas dulu yang hasilnya adalah 24 per 40, kemudian dilanjutkan pemilihan wakil yaitu hasilnya 16 per 39 dengan ketentuan ketua harus perempuan, wakil harus laki-laki. Nah, kalau dikehendaki wakil dulu, maka wakil di sini nanti harus laki-laki bukan perempuan dan ketuanya harus perempuan, sehingga nanti wakilnya adalah 16 per 40, ketuanya 24 per 39. Kalau kita kalikan hasilnya akan sama dengan 16 per 65. Karena alternatif pertama ini adalah ketua wakil 24 per 40 dikali 16 per 39. Kalau menggunakan alternatif kedua yaitu wakil dulu baru ketua, wakil adalah laki-laki itu 16 per ruang sampelnya masih utuh berarti 16 per 40. Di sini dilanjutkan ketua adalah perempuannya 24 per NS-nya 39, 24 per 39. Hanya bertukar tempat pada pembilang, penyebutnya sama sehingga hasilnya akan sama. Anak itu lanjut bertanya, "Pak, kenapa tidak dijumlahkan dengan kemungkinan kedua kalau dipilih wakil dulu, kemudian ketua kelas dulu, dijumlahkan dengan yang dipilih ketua dulu baru wakil? Kan untuk kejadian pengambilan 2 warna tadi dibolak-balik dijumlahkan." Baik, kita jelaskan. Tidak bisa dijumlahkan karena apa? 2 alternatif penyelesaian itu adalah sesungguhnya kejadian yang sama sehingga dianggap satu dan tidak boleh dianggap sebagai 2 kemungkinan berbeda gitu. Karena sesungguhnya itu adalah kejadian yang sama. Mau memilih ketua dulu baru wakil, hasilnya tetap ketua harus perempuan, wakil harus laki-laki. Kemudian mau memilih wakil dulu baru ketua, wakil harus laki-laki, ketua harus perempuan. Sehingga yang menduduki jabatan ketua tetap perempuan dan yang menduduki jabatan wakil tetap laki-laki. Karena antara laki dan perempuan tidak bisa bertukar jabatan sebagai ketua dan wakil. Kalau warna boleh bertukar urutan karena tidak ada ketentuan jabatan. Hanya masalah warna. Tapi di sini ada jenis kelamin, ada jabatan.
sehingga ada ketentuan jenis kelamin dan ada ketentuan jabatan. Perhatikan di sini. Terpilihnya ketua kelas perempuan dan wakil ketua kelas laki-laki. Di sini ada dua komponen penentu, yaitu yang pertama adalah jabatan ketua kelas dan wakil, yang kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam soal nomor 24 yang diajukan siswa hanya ada satu pembeda, yaitu masalah warna saja. Ketika memilih warna merah hijau dengan hijau merah, itu tidak ada masalah. Itu dua kejadian yang mungkin terjadi dan bernilai benar. Tetapi di sini, ketika pertama terpilih seorang laki-laki, kedua terpilih seorang perempuan, sedangkan pertama itu adalah memilih ketua, yang kedua adalah terpilihnya wakil, maka kejadian itu tidak sah. Karena yang dikehendaki ketua kelas harus perempuan dan wakil harus laki-laki.